Allah dengan segala firman-Nya. Alhamdulillahirabbil alamin. Terasa sejuk hati kita, lebih tawadhu, lebih khusyuk setelah kita mendengarkan kumandang kalam ilahi yang dikumandangkan oleh Al-Ustaz Al-Hafidz Muhammad Hafidz dan juga Al-Ustaz Al-Hafidz Muhammad Jihad. Semoga kita yang mendengarkan, baik kita yang mendengarkan ataupun beliau-beliau yang memandangkan, tentunya selalu mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentunya tiba saatnya pada acara inti pada kesempatan malam hari ini, yaitu Mau'idhah Hasanah yang akan disampaikan oleh beliau Bapak Kiai Haji Syahrul Ramadan. Kepada beliau tafadhol masykur. Sallallahu Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buah cermek dicampur buah salak. Jamaah rame jawab salam ora kompak. Jawab salam yang semangat dan keras ya Bu. Daun salam tumbuh di pohon serikaya. Yang jawab salam saya doain dapat mantu orang kaya. Tuh kompak semua. Jawab salam wajib, amin sunnah. Jangan dibalik. Yuk sekali lagi kita jawab salam yang semangat dan keras. Biar menggelegar di angkasa menembus cakrawala hingga turun berkah dan rahmat Allah di tempat ini. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nawwara qulubana bil iman wal islam wa arsyadana ila sabilir rusydi wal qawam wa alhamana an nattabi'a sirata khairil anam. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man salaka tariqahu ila yaumil qiyam. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati dan muliakan para alim ulama, mama, nenek, cerdik pandai, para guru, kiai, habaib, para asatidz wal ustazat yang mohon maaf tidak dapat saya sebut dan rangkai nama serta gelarnya satu persatu. Ibu bapak yang insya Allah kita semua diridhoi dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada pertemuan malam yang cerah dan penuh berkah ini, saya ingin bicara dua hal saja. Insya Allah dua hal ini selesai dalam waktu 10 menit. Lewat 1 jam. Kuat Bu? Kuat Bu? Kira-kira kita sampai jam 11 kuat? Sampai jam 12 kuat? Sampai jam 1 kuat? Ibu di sini saya pulang. Masya Allah luar biasa nih komplek Wisma Mas Indah, orang-orangnya doyan banget ngaji, senang banget dengan maulid,
Khitanan bikin maulid. Cukur rambut maulid lagi. Anak naik pangkat bikin maulid. Anak keluar negeri maulid lagi. Bahkan berangkat naik haji umroh bikin maulid. Kawin lagi. Ngumpat gitu biasanya. Nih Bapak Ibu, acara hebat dan besar seperti ini berangkat dan berawal karena mahabbah kita pada Rasul. Betul? Betul. Kalau bukan karena mahabbah kita pada Rasul, nggak mungkin kita capek lelah bikin acara seperti ini. Kalau bukan karena mahabbah Rasul, buat apa kita duduk berdesak-desakan, gerah-gerahan? Kalau bukan karena mahabbah Rasul, mendingan kita ketahuan nonton Ikatan Cinta. Itu si Elsa jadi dikejar Elsa. Jahat banget sama anjing Elsa ya. Ya tahu, gue saya juga punya TV. Nih acara besar kayak gini kan semuanya pakai duit. Betul. Betul. Acara hebat besar seperti ini duitnya nggak kecil. Panggung nih pakai duit nggak? Listrik pakai duit nggak? Sound system pakai duit nggak? Snack makanan pakai duit nggak? Ustaz, lah coba itu. Kata guru saya, ceramah ngarepin dibayar haram. Ceramah nggak boleh ngarepin dibayar, haram. Tapi lebih haram lagi, ngundang penceramah nggak bayar. Penonton kecewa. Alhamdulillah Bu, berangkat dari ridho mahabbah kita, keikhlasan kita, menegakkan amal, menegakkan dan mensiarkan Islam, kita hadir di tempat ini. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Yang pertama, mari di malam yang penuh berkah dan cerah ini kita jaga dan tingkatkan keimanan kita, kualitas ketakwaan kita. Betul. Betul. Kenapa? Karena yang namanya manusia setiap hari siang malam dihadapi oleh dua penyeru. Apa itu? Fa'alhamaha fujuraha wa taqwa. Kita setiap hari dihadapkan pada dua pilihan, jalan fujur atau jalan takwa yang kita pilih. Siang malam kita disuruh milih antara jalan takwa dan jalan yang namanya fujur. Kadang jalan fujur yang dominan, kadang jalan takwa yang menang. Islam mengajarkan kepada kita bahwa kita harus megang iman dan takwa. Kenapa? Siang malam kita diuji, digoda dua pilihan ini. Dari mulai mau tidur sampai bangun tidur sampai tidur lagi. Sederhananya Bapak Ibu, Bu, Assalamualaikum. Saya mau tanya nih Bapak Ibu, kalau mau tidur baca zikir tidur dulu apa baca WA dulu? Itu pilihan kita Bu. Kalau kita mau berbuat sesuatu, bismillah dulu atau langsung tancap gas, itu pilihan kita. Bapak Ibu, kalau bangun tengah malam, tarik sejadah sholat tahajud atau tarik selimut terusin tidur. Kalau saya jujur Bapak Ibu, sering bangun tengah malam
tarik selimut terusin tidur. Tapi saya lihat orang sini mah wajahnya soleh-solehah semuanya. Saya yakin orang sini mah kalau bangun tengah malam tarik sejadah. Tarik sejadah buat selimut terusin tidur. Masya Allah. Itu pilihan. Karena itu setiap hari, setiap waktu, setiap jam, setiap detik kita perbaharui keimanan kita. Kita selalu tingkatkan ketakwaan kita. Insya. Assalamualaikum. Kenapa? Karena yang namanya iman, Pak, hari ini mendapat tantangan yang berat. Di zaman modern, di zaman yang penuh materialistis seperti ini, iman sering mendapat tantangan dan ujian yang cukup serius. Menjadi berat tantangan iman ketika modernisasi diboncengi oleh yang namanya pemikiran menyesatkan. Assalamualaikum. Kemarin saya baru dari Kalimantan, Pak, di pedusunan perbatasan Malaysia dan Indonesia. Di sana dulu katanya Bapak Ibu hanya sekantung Indomie, hanya gara-gara sekantung beras umat Islam bisa pindah iman dan akidah. Na'udzu. Tapi hari ini modus mereka udah berganti, tidak lagi dengan sekardus Indomie, sekantung sembako, sebab mereka sadar hari ini umat Islam telah maju ekonominya. Mereka sadar hari ini umat Islam telah berjaya secara usaha. Bahkan Bapak Ibu, kemarin pemerintah kita mengeluarkan rilis pengumuman bahwa tingkat kemiskinan di Indonesia telah menurun. Saya cek ternyata benar Bapak Ibu. Tingkat kemiskinan di Indonesia telah menurun. Menurun dari ayah ke anaknya. Turun dari anak ke cucunya. Na'udzubillah. Mereka tidak lagi dengan sembako dan Indomie, sebab mereka sadar hari ini umat Islam telah cerdas bahwa yang namanya iman mahal harganya. Jangankan sembako Indomie, dengan emas sepenuh bumi masih mahal iman kita. Betul, betul. Assalamualaikum. Bu, apaan? Allah. Saya ulangi sekali. Jangankan sembako, jangankan sekardus Indomie, dengan emas sepenuh bumi masih mahal iman kita. Saya tanya ibu-ibu di sini, ada nggak yang ngaji pakai anting beratnya 10 kilo? Jalannya nyengser begini nih. Jangankan emas 10 kilo, emas sepenuh bumi masih mahal iman kita. Jangankan iman, sehat aja mahal Bu, sehat, betul, betul. Ibu-ibu ada yang mau saya kasih uang 10 juta, unjuk tangan. Ada yang mau saya kasih uang 10 juta, unjuk tangan. Tapi tangannya saya tukar sama 10 juta, mau? Enggak mau. Kenapa? Jangankan iman, sehat aja mahal. Dulu ada artis pembawa acara dahsyat dirawat di rumah sakit Singapura setahun, menghabiskan uang 20 miliar lebih. Untuk membeli kesehatan almarhum harus mengeluarkan uang 20 miliar lebih. Ujungnya lewat juga. Coba Bapak Ibu bayangin, kalau uang 20 miliar semuanya kita beliin kilo, lah banjir nih komplek bisa. Betul, betul. Karena itu jaga iman kita, jangan goyah walaupun selangkah. Jaga akidah kita, jangan bergeser walau 1 meter. Insya. Assalamualaikum. Repotnya Bapak Ibu, sekarang banyak orang menyusupi pemikiran umat Islam. Ada itu Nikita Mirzani mau kemana sih itu? Cantikan aslinya ya. Bu, saya kasih tahu ya,
Orang yang duduk di majelis ilmu dosa-dosanya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dibuang ke lautan, lautan nolak, dibuang ke gunung, gunung balikin lagi, akhirnya dibuang ke orang yang pulang duluan sebelum baca doa. Kita liatin nih, kita mau kemana tuh, coba kita liatin tuh. Lagi nyari sendal, biar ribut lagi sendal. Tandain tuh yang coklat jilbabnya. Kita lihat duduk lagi, kita pegang anak, alasannya anak tuh. Makanya ngaji bawa anak biar pulangnya gampang. Masya Allah. Assalamualaikum. Ada orang yang punya prinsip, nggak usah berhijab kalau hati masih kotor, nggak usah berhijab kalau kelakuan masih belum benar. Hijabi dulu hatimu, baru kepalamu. Kelihatannya prinsip ini logika, masuk akal, kelihatannya benar, tapi menyesatkan hati-hati. Kenapa? Biarpun hati masih kotor, biarpun kelakuan masih belum benar, yang namanya hijab adalah kewajiban bagi wanita. Sekali wajib, tetap wajib. Alhamdulillah. Ini kadang-kadang nenek-nenek susah juga dibilanginnya sih Pak. Kalau dibilangin galakan dia, kemana-mana pakai kaos kutang doang. Itu buah naganya goblar gabler goblar. Giliran dikasih tahu, "Nek, tutup aurat, Nek." Apa dia jawab? "Ya elah Pak Ustadz, siapa sih yang mau nyulik gua Pak Ustadz?" Dan nutup aurat ukurannya bukan bisa diculik apa kagak. Yang namanya nutup aurat bagi muslim atau muslimah adalah kewajiban. Sekali wajib, tetap wajib. Assalamualaikum. Ada orang yang punya prinsip, Bu, nggak usah sholat capek, nggak usah puasa lapar, nggak usah zakat sedekah miskin, cukup baik di keluarga, santun di masyarakat, damai kehidupan umat, selesai urusan agama. Dia nggak sadar bahwa syarat diterimanya kebaikan harus punya iman. Mau kebaikannya seluas samudra, setinggi gunung sekalipun, tapi bukan landasannya iman, sia-sia nggak diterima. Kenapa? Lihat surat Al-Baqarah 264. Famathalu kamasali sofwanin alaihi turabun fasobahu wabilun fatarabahu soda. Orang yang berimpak, beramal tidak didasari iman, itu seperti debu nempel di batu licin, turun hujan deras, batu itu menjadi licin kembali. Masya Allah, indah sekali perumpamaan Al-Quran. Orang berbuat baik tapi tidak punya iman, seperti debu nempel di batu, batunya licin, turun hujan, hujannya deras. La yaqdiruna ala syai'in mimma kasabu. Orang itu enggak dapat apa-apa dari hasil usahanya. Na'udzu. Assalamualaikum. Bahkan Bapak Ibu, dalam surat Al-Imran ayat 91 Allah berfirman, "Innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffar fala yuqbala min ahadihim mil'ul ardh dhahaba walau iftada." Orang kafir yang mati dalam keadaan kafir, nanti seandainya pun dia punya emas, uang sebesar gunung, ingin beli ampunan Allah, sudah tidak berguna harta bendanya. Kenapa? Mati dalam keadaan tidak membawa iman. Na'udzu. Alhamdulillah, mudah-mudahan orang sini imannya tebal-tebal semuanya. Assalamualaikum. Repotnya Bapak Ibu, sekarang hari ini generasi kita akidahnya digeser, dibumbui, dicekoki oleh budaya barat. Budaya barat inilah yang semakin hari semakin menggeser akidah generasi kita. Assalamualaikum. Repotnya kita Pak, kita kayak kena sindrom barat.
Mungkin karena kita kelamaan dijajah sama bule kali ya. Kalau niat orang bule kita anggap keren, kalau niat orang bule kita anggap hebat. Padahal belum tentu Pak. Boleh jadi di kampungnya gembel tuh bule. Betul, betul. Repotnya generasi kita sering menerima tanpa reserve apa yang dilakukan orang bule, orang barat, sering ditiru oleh remaja kita. Jangankan remajanya, orang tua zaman sekarang namain anak maunya ke barat-baratan. Coba lihat anak sekarang, namanya keren-keren Pak. Udah nggak ada lagi zaman sekarang namanya Saoda, Rodia, Memunah, udah nggak ada. Ada di sini yang namanya itu. Kalau ada pasti stok lama tuh. Orang tua sekarang mainnya gaya-gayaan, namain anak maunya ke barat-baratan. Saya punya tetangga orang Sukabumi, lahir anak laki-laki dinamain Justin Bieber. Saya bilang, Kang, namain anak gak usah ke barat-baratan, Kang. Ini bukan barat Pak Ustadz. Nah itu Justin Bieber, singkatan Pak Ustadz. Singkatan apa? Justin itu saya jajah, istri saya Titin. Jajah sama Titin jadi Justin Pak Ustadz. Nah itu Bieber, bikinnya pas di Jember. Masya Allah. Assalamualaikum. Walaupun Shakespeare pernah bilang, what is the meaning of the name? Apalah artinya sebuah nama? Tapi jangan lupa Bapak Ibu, bagi Islam al-ismu muayyanun bil musamma. Nama menjadi karakter yang punya nama. Nama menjadi doa bagi yang menjadi nama. Nama menjadi motivasi bagi yang diberi nama. Makanya Bapak Ibu, Rasulullah sering mengganti nama sahabat yang buruk artinya dengan yang baik. Kenapa? Jadi doa. Makanya namain anak yang bagus, tapi paling tidak maknanya baik. Nggak harus dipaksakan ngambil di Al-Quran, nggak harus. Jangan sampai dipaksakan ngambil di Al-Quran, salah ngambil. Lahir anak perempuan dinamain Siti Naru Jahannam. Kok Naru Jahannam? Ada Pak Ustadz di Al-Quran. Ada, cuma salah nyomot. Buat bagus nama anak kita yang Islami, kalau bisa setidaknya maknanya baik, insya. Kenapa? Ini nama menjadi penting dan ukuran Bapak Ibu. Bagaimana nama bisa mempengaruhi pergaulan. Bahkan nama itu bisa sekali lagi memotivasi dan menspirit yang punya nama. Nih Bapak Ibu, ada penelitian Profesor Dr. Masaru Emoto meneliti 2 gelas air putih. Air putih yang pertama disumpah serapah, dicaci maki, dibully, dikasih kalimat-kalimat negatif. Setelah diteliti, ternyata air itu berubah menjadi air yang molekulnya bisa berbahaya untuk kesehatan tubuh manusia. Lalu air putih kedua dikasih kalimat-kalimat pujian, kalimat positif, kalimat-kalimat motivasi. Begitu masuk ke laboratorium, airnya berubah menjadi bersegi 5. Ditambah lantunan ayat suci Al-Quran, mengembang menjadi bersegi 6. Kalau air saja bisa berubah dengan kata-kata yang baik, apalagi anak kita, apalagi makhluk yang bernama manusia. Assalamualaikum. Karena itu Pak, kita sering dulu minta air ke guru Pak. Betul nggak? Itu bukan syirik, bukan bid'ah, bukan mistis. Karena kalau air dibacakan ayat Al-Quran, apalagi membacanya yang membaca orang soleh, maka air itu atas izin Allah berubah menjadi energi positif luar biasa. Alhamdulillah. Makanya mohon maaf Pak, mohon maaf. Saya tuh rada ogah, rada nggak mau makan makanan nasi goreng gila, nggak mau saya Pak. Sambal setan, ogah saya mah.
Kerupuk kere nggak mau saya. Kenapa? Namanya aja udah jelek, mana mungkin bisa bermanfaat buat tubuh kita. Nah, kalau di Cimone boleh tuh Pak. Kalau dari Bitung ke Cimone itu sebelah kiri ada restoran tulisannya Sop Janda. Nah itu boleh Pak. Nambah juga nggak apa-apa tuh ya Bu ya. Benar gak Bu? Kagak katanya Pak. Masya Allah. Assalamualaikum. Ini kata teman saya ya, bukan kata guru saya, kata teman saya. Suami yang istrinya 4 disebut Superman. Terbang sono, terbang sini, pos 1, pos 2, pos 4. Suami yang istrinya 3 disebut Truman, pria sejati. Suami yang istrinya 2 disebut gentleman. Suami yang istrinya 1 disebut cemen. Ibu-ibu mau suami Superman apa cemen? Superman apa cemen? Wahai para cemen sekalian. Pak RW kayaknya raja cemen ini Pak RW. Assalamualaikum. Dari nama orang bisa berubah pergaulan. Di pergaulan ini nih yang hati-hati. Sering dibumbui oleh yang namanya narkoba dan miras. Dulu pernah kebongkar pabrik narkoba terbesar di Asia Tenggara, ketemunya di Tangerang. Supaya apa? Supaya mereka ingin merusak generasi bangsa. Jangankan mikirin umat dan negara, mikirin dirinya aja terlunta-lunta. Karena itu mohon maaf nih, mumpung masih banyak pemuda, izin Pak Guru, Pak Kiai, Pak RW, saya mau pesan dengan para pemuda di belakang dan di depan. Wahai para pemuda, wahai para pemuda, wahai para pemuda, minum minuman keras bukan budaya bangsa, setuju? Wahai para pemuda, narkoba bukan budaya Islam, setuju? Karena itu jauhkan miras, campakkan narkoba, setuju? Lagian kalau orang barat minum minuman keras pantas. Kenapa? Makanannya setiap hari hotdog, hamburger, pizza hut. Maka begitu mabok muntah, keluarnya keju. Lah ini pemuda wiswamas belagu mabok. Setiap pagi makannya nasi uduk sama urap. Begitu mabok muntah, keluar toge. Insya Allah pemuda remaja di sini mas soleh-soleha semuanya, amin. Kalau tadi para pemudanya, sekarang saya pengen pesan kepada para gadisnya. Para gadis, para gadis, para gadis. Yang nenek-nenek gak usah nyaut, udah expired. Masya Allah, para gadis, ibu bapak yang punya gadis, silahkan Anda tiru barat, tapi yang ditiru otaknya bukan kelakuannya. Silahkan tiru barat, yang ditiru isinya bukan kulitnya. Ini kagak. Perempuan barat pakai pakaian orok ditiru sama perempuan kita. Gimana bukan pakaian orok, itu baju ditarik ke bawah, atas yang nongol. Ditarik ke atas, pusernya kelihatan. Masya Allah. Bu, kasih tahu gadisnya, kalau perempuan barat pakai pakaian orok pantas. Kenapa? Pertama kafir. Kalau pemuda mabuk-mabukan pantas. Pertama kafir. Perempuan pakai pakaian orok yang barat kalau kafir itu masih pantas. Yang kedua, kulitnya rada mulus. Ini perempuan sini belagu pakai pakaian orok, udah kulitnya burak, pusernya bodoh. Masya Allah. Makanya kita sering disinggung sama Ustadz Fadlan dari Papua. Kata Ustadz Fadlan, kesian deh orang Jakarta. Kenapa emang Ustadz? Kita di Papua perempuannya sudah mulai belajar berpakaian. Orang Jakarta baru mulai belajar telanjang. Masya Allah.
Mohon maaf Bu, mohon maaf bukan melecehkan perempuan. Saya kalau naik mobil Pak, itu perempuan di depan diboncengin motor, tungkirnya kelihatan. Dilihat haram, enggak dilihat. Tetap haram. Masya Allah. Kemarin tuh Pak RW pergi ke Tanah Abang, nyampainya ke Tanah Kusir gara-gara ngikutin tunggir. Masya Allah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Sholawat dulu. Ya Nabi salam. Cakep begitu Bu, kalau sholawat nggak usah pakai dirubah-rubah ke lagu-lagu yang dangdut apalagi berbau porno. Bukan yang nggak boleh, ulama kurang suka. Kita memang terlalu kreatif Bapak Ibu, sering kita merubah-rubah nada. Talbiyah aja awalnya kan labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Seluruh dunia nadanya sama begitu. Begitu masuk Indonesia nadanya berubah. Labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik. Orang-orang udah 3 kali kelar, kita atuh aja belum kelar. Kita sukanya melankolis, tapi nggak apa-apa asal jangan dirubah ke lagu berbau porno. Ada Bapak Ibu delak langkah prajurit Chesna Bosnia Afghanistan kalau berangkat ke medan tempur mereka melantunkan nasyid ad-dinu lana wal habbu lana wal adlu lana wal kullu lana. Itu delak langkah prajurit. Begitu masuk ke Indonesia di tangan Ibu Majlis Taklim berubah nadanya. Ad-dinu lana wal habbu lana. Letoy prajuritnya dah kagak jadi perang itu. Masya Allah. Hati-hati nih Bapak Ibu, sekarang banyak lagu anak-anak yang menyesatkan dinyanyiin ke anak-anak. Orang tua sering gak sadar banyak lagu anak-anak yang menyesatkan dinyanyiin ke anak-anak. Contoh, balonku ada 5, rupa-rupa warnanya, merah kuning kelabu, merah muda dan biru, meletus balon hijau. Yang meletus hijau, tapi hijau tadi nggak disebut, bukan 5, 6 ini lagunya. Balonnya 6, salah ngitung nih Pak. Bintang kecil di langit yang biru, kalau ada bintang langit hitam, on. Bener gak? Agak mikir nih kalau lagu. Cangkul, cangkul, cangkul yang dalam, menanam jagung di kebun kita. Insinyur mana yang ngajarin nanam jagung nyangkulnya yang dalam? Kagak tumbuh lo, gali sumur. Pantesan pertanian kita nggak maju-maju, nyangkul yang dalam nanam jagung. Ini jagung mah diaurin aja udah tumbuh, bener gak? Sesat nih lagu nih Bu, kita sering gak sadar.
Bahkan ada lagu dewasa, lagu porno dinyanyiin ke anak-anak. Nih Bapak Ibu nggak sadar. Lagu porno, lagu dewasa dinyanyiin ke anak-anak. Pok ame-ame, belalang kupu-kupu, siang makan nasi, kalau malam minum susu. Saya tanya ibu, emang bayi makannya nasi? Bayi mah nggak makan nasi, yang siang makan nasi, malam minum susu. Tuh Pak RW tuh. Udah tanya bibinya, kalau nggak percaya semalam 2 kali katanya. Assalamualaikum. Yang kedua, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam rangka memperingati Maulid Nabi besar Muhammad, kita meneladani akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mana akhlak yang perlu kita teladani? Semua akhlak Rasul pantas dan perlu kita teladani. Kenapa? Karena Rasul berbeda dengan para nabi sebelumnya. Ustaz, kenapa? Enggak boleh membeda-bedakan antara satu Rasul dengan nabi yang lain. Itu dalam persoalan keimanan. Kalau persoalan keimanan, la nufarriqu baina ahadim minhum. Kita harus beriman kepada Nabi Isa, Nabi Musa kita beriman, apalagi Nabi Muhammad. Dalam persoalan beriman, jangan seperti Nasrani dan Yahudi. Apa tu'minuna billahi bibadil kita? Apakah kamu beriman hanya sebagian kita, yang lain kufur? Beriman kepada Taurat, Injil nggak percaya. Beriman kepada Injil, Taurat nggak percaya. Umat Islam percaya semua kitab yang diturunkan Allah, percaya beriman kepada semua para nabi. Alhamdulillah. Tapi dalam persoalan kemuliaan, persoalan mukjizat dan keistimewaan, para nabi berbeda, Bapak Ibu. Lihat dalam surat Al-Baqarah juz 3. Tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd minhum man kallamallahu wa rafa'a ba'dahum darajat. Rasul-rasul itu kami lebihkan sebagian satu dengan sebagian yang lainnya. Ada yang kami berikan keistimewaan, mampu langsung berkalam kepada kami. Ada yang kami tinggikan derajatnya masing-masing. Para nabi dan rasul keistimewaannya beda. Nabi kita paling sempurna dan istimewa. Alhamdulillah. Kalau Nabi Sulaiman, barangkali kita bisa ngambil contoh bagaimana beliau mengatur rakyatnya memimpin sebuah negara. Tapi persoalan hidup sederhana, konsep zuhud, rasanya rada sulit kita meniru beliau. Kenapa? Beliau berlimpah harta, berkuasa sepanjang masa ketika itu. Nabi Isa, barangkali kita bisa ngambil contoh bagaimana konsep hidup sederhana, konsep zuhud beliau. Tapi kita sulit mengambil contoh dari Nabi Isa, bagaimana potret keluarga, bagaimana mendidik anak-anak kita. Nabi Yakub, barangkali kita bisa mencontoh bagaimana beliau mendidik putra-putra beliau. Tapi kita rada sulit mengambil contoh bagaimana kalau kita seorang pedagang, bagaimana kalau kita menjadi seorang diplomat, bagaimana kalau kita menjadi pejabat. Rada sulit mengambil contoh dari beliau. Tapi Rasul, sebagai apapun kita, siapapun kita, bisa kita ambil contoh dari Rasul. Kenapa? Karena beliau seorang nabi sekaligus suami. Beliau seorang pedagang sekaligus panglima perang. Beliau memang manusia biasa, tapi beliau pemimpin negara. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Ini ibu-ibu ngerti apa bingung ini? Selama Iya, gua ngiacem doang. Emang nggak boleh apa ngiacem? Lah ceramah kan capek Pak. Ini main semuanya nih. Kaki jaga keseimbangan, tangan isyarat, otak muter terus, mulut bacot terus. Lu enak terus. Masih lama Ustaz, masih lama. Ini jamaah yang model begini nih yang bikin para ustaz cepat mampus. Kita bakal kelar begini terus Ustaz terus. Masya Allah, alhamdulillah. Assalamualaikum. Bu, coba Bapak Ibu coba tangannya dikedepanin semuanya, tangannya dikedepanin. Yo, ikutin perintah, jangan lihat contoh. Ya Pak, dikedepanin Pak semuanya. Yo, kedepanin semua, diangkat ke atas,
ke depan lagi, ke atas lagi, yang cepat, yang cepat, yang cepat, yang cepat, pegang dagu, dagu. Gimana urusan? Kan saya bilang ikuti perintah, jangan lihat contoh. Contohnya diikutin, perintahnya kagak. Masya Allah. Ini salah tangkap bahaya nih. Terusin gak nih urusan nih? Assalamualaikum. Apa yang patut kita contoh dari Rasul? Semuanya. Setidaknya ada 3 bagian besar yang patut kita contoh. Pertama, bagaimana kehidupan keluarga beliau. Rasulullah keluarganya Masya Allah indah, romantis, harmonis. Jargonnya baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Alhamdulillah. Bagaimana Rasulullah memanggil istrinya dengan panggilan terbaik. Beliau panggil Sayyidah Khadijah, ya Khadijah al-Kubra, wahai Khadijah yang agung. Dijawab oleh Khadijah, labbaik ya Rasulullah, labbaik ya Nabi Allah, labbaik ya Habib Allah. Masya Allah, indah, romantis. Bu, Assalamualaikum. Rasulullah keluarganya romantis, Pak. Tapi kalau nggak bisa romantis jangan dipaksa. Kalau kata orang Betawi, jengah. Rumah tangga yang penting saling hormat menghormati, harga menghargai. Kalau bisa memang romantis seperti Rasul. Kalau nggak bisa nggak usah dipaksa. Jangan mentang-mentang malam ini ngaji, Rasul keluarganya romantis, besok ditiru sama ibunya. Suaminya pulang kerja besok sore, begitu datang, assalamualaikum, waalaikumsalam, masya Allah suamiku, dirimu telah ku nanti setiap pagi hari, aku sangat merindukanmu, I love you suamiku. Kata suaminya, lu mabuk. Biasanya nggak begitu, kayak cacing kepanasan, lebay itu lebay. Boleh romantis, tapi jangan dibuat-buat. Mohon maaf Bu. Assalamualaikum. Di antara laki di sini, mohon maaf bukannya sombong, saya yang paling romantis. Gak beneran ini. Tanya istri saya, mana buktinya? Saya Bu, Pak, kalau ngajak jalan-jalan istri saya ke mall, tangannya saya gandeng terus. Saya pegangin terus tangannya. Soalnya kalau saya lepas belanja kemana-mana. Masya Allah. Perempuan kan sama duit kenal lama, Pak. Benar ya? Iya. Saya dipesenin sama kiai saya. Kenapa? Kalau nyari istri jangan pinter nyari duit. Bukannya bagus kiai nunjang ekonomi kita. Kalau dia kerja bagus. Maksudnya gimana kiai? Pilih pinter nyari duit itu. Duit kita taruh di gesetan dicari ketemu. Ditaruh di bantal dicari ketemu. Tuh bini pinter nyari duit itu. Masya Allah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ibu-ibu jawab yang jujur ya. Ada suaminya nggak di sini Bu? Ada ya. Jawab yang jujur Bu. Pertanyaan saya. Ibu-ibu lebih senang niat muka suami apa lebih senang niat duit Bu? Duit kan. Makanya lu jangan sok ganteng lu. Ada duit abang disayang, nggak ada duit apa? Oh galak banget. Makanya Pak, kalau bini sakit jangan dibawa ke dokter. Bini demam jangan dibawa ke klinik, bawa ke Tanah Abang. Lagi demam juga, Bu, kenapa? Kita berangkat yuk kemana? Ke Tanah Abang. Ayo Pak. Lega itu jadinya. Betul. Assalamualaikum. Maka Rasul jangankan ke istri, beliau ke orang lain juga manggilnya kelebihannya Pak. Beliau panggil suku Aus, wahai kaum ahli pemanah, datang kalian ke sini. Beliau panggil suku Hadrat, wahai kaum ahli pencari jejak, datang kalian ke sini. Rasul manggil orang kelebihannya, kita manggil orang kekurangannya. Orang palanya peyang kita panggil penjol, sini penjol. Orang palanya besar kita panggil pakol, mau kemana lu Gol? Masya Allah. Kita yang tiru Rasul apa siapa sih? Rasul manggil orang kelebihannya, kita kekurangannya. Allah. Jangan mentang-mentang suami hebat, gaji besar, keturunan ningrat, manggil bini sembarangan.
Bulu sini dulu. Masya Allah. Ini panggil bulu. Contoh Rasul manggil Sayyidah Aisyah, ya Humairo, wahai yang kemerah-merahan. Masya Allah, indah Pak. Kenapa? Karena saking putihnya wajahnya kemerah-merah. Maka bapak begitu juga. Kalau istrinya putih panggil ya Baido, wahai yang keputih-putihan. Kalau istrinya hitam panggil ya Sauda, wahai yang kehitam-hitaman. Kalau istrinya burak panggil ya Bureko, wahai yang keburak-burakan. Asya Allah. Assalamualaikum. Perlu kita romantis agar semakin hangat dinamika rumah tangga kita. Bagaimana sih Pak caranya rumah tangga biar supaya harmonis dan romantis? Satu, saling memuji antar pasangan kita. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Bu, suaminya suka muji enggak? Kagak katanya Pak. Ya Allah Pak, jadi laki gimana sih Pak? Puji bini, nggak perlu sering. Sewaktu-waktu puji bini, puji. Bohong dikit nggak apa-apa. Lebih ini paling demen dibohongin. Nih bini lagi dandan mau kondangan kita puji. Masya Allah bini gue cantik banget. Padahal kita niatnya udah enak banget. Masya Allah. Jangan sampai tidak memuji. Rasulullah sering memuji istrinya. Ini jangan sampai ada anekdot nih, mohon maaf. Ada suami yang gak pernah muji sepanjang rumah tangga. Begitu pulang kerja, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Abang, udah pulang bang? Udah makan bang? Belum. Tuh udah ayah siapin bang di meja makan. Si abangnya makan, tersenyum, niat istrinya jadi tersenyum. Abangnya makan lagi, tersenyum, niat istrinya jadi tersenyum lagi. Istrinya jadi salah tingkah. Abang apa sih bang? Senyum-senyum aja bang. Kata abangnya, kata suaminya, Bu, Masya Allah, makanan ini nikmat banget, lezat makanannya. Bininya malah nangis Pak. Abang jahat. Kenapa sih? Berapa tahun bang kita nikah? 15 tahun Bu. 15 tahun abang gak pernah muji masakan saya. Ini makanya abang puji. Itu masakan tetangga bang. Masya Allah, makanya tanya dulu Pak, ini masakan siapa? Jangan-jangan janda sebelah lagi nanti. Masya Allah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Puji, karena dengan pujian lahir keharmonisan, insya. Yang kedua, jangan saling melempar tanggung jawab dan menuntut hak. Ini hati-hati nih, sering rumah tangga menjadi kacau balau, retak renggang berakhir perceraian karena saling menuntut hak tapi melempar tanggung jawab. Nih saya tanya Bu, Assalamualaikum. Ibu-ibu bahagia nggak dengan suaminya? Bahagia nggak? Bapak-bapak bahagia enggak dengan istrinya yang saat ini? Bahagia. Ibu saya tanya lagi, ibu lebih sering disalahin suami apa lebih sering nyalahin suami? Bapak-bapak saya tanya nih, lebih sering ngomelin istri apa lebih sering diomelin istri? Mana mau bahagia? Ngomel mulu sih lu. Nih hati-hati nih Bapak Ibu nih, ini perempuan dijaga nih, tolong nih. Kadang-kadang perempuan karena cerewetnya itu retak rumah tangga. Kita maklum, perempuan itu memang kalau menurut survei sehari semalam bicara 20.000 kata, laki-laki cuma 7.000 kata. Maka ibu jangan marah kalau WA suami panjang banget, dijawab cuma iya. Suami pelit emang. Bahkan ibu udah sampai 3 halaman WA suami, dijawab cuma 1 huruf, iya. Kadang-kadang dijawab oka, gitu. Gak usah ngamuk, suami emang begitu, pelit omongan. Kenapa? Suami keturunan Adam. Kalau kita ngomong Adam, mulut mingkem Adam. Tapi perempuan keturunan Hawa, kita ngomong Hawa, mulut mangap Hawa.
Makanya Bapak Ibu, laki-laki kalau lewat depan rumah saya, kalau saya tanya jawabannya singkat. "Pak RT, dari mana?" "Dari depan Pak Ustadz." Habis ngapain?" "Beli rokok sama kopi." Udah segitu doang. Tapi kalau perempuan Pak, saya tanya satu ayat jawabannya 12 surah. "Bu, dari mana Bu?" "Ya Pak Ustadz, Masya Allah Pak Ustadz, saya dari Pasar Cikupa." "Pasar Cikupa sekarang katanya pasar modal, tapi beceknya luar biasa Pak Ustadz. Mana BBM naik, barang-barang naik semuanya Pak Ustadz. Jengkol tahu nggak Pak Ustadz, sekilo 200.000. Saya sama suami saya dikasih 50.000. Mana cukup Pak Ustadz, mana cukup?" "Mikir Pak Ustadz, mikir." Saya nanya suruh mikir. Masya Allah. Nih, hati-hati perempuan dalam rumah tangga, jangan banyak cerewet. Sering hancur retak rumah tangga karena perempuan cerewet. Yang bapak juga harus sadari, perempuan memang doyan ngomel. Sabar aja Pak kalau perempuan ngomel. Kalau perempuan ngomel, diam aja Pak. Diam itu emas. Maka kalau istri minta emas, diam aja. Assalamualaikum. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Soalnya Bu, ini ada kerjaan, ini anekdot nih, ada anekdot. Itu suaminya udah nggak tahan, isinya cerewet banget siang malam. Dia udah pusing Pak, stres. Akhirnya apa? Istrinya diikat di kursi, diceburin di sumur mati di belakang rumah. Begitu siang, tenang, gak ada perempuan. Begitu sore, aman, gak ada bini. Begitu maghrib, mulai kesepian Bu. Suami ditinggal sehari aja udah pusing Bu. Gak ada yang bikinin kopi, gak ada yang nyediain makan. Begitu tengah malam, bukan cuma kesepian, kedinginan tuh suami. Nggak tahan, dia ke belakang rumah, istrinya ditarik lagi. Begitu ditarik, yang nongol aki-aki. "Kamu siapa?" "Aku jin penghuni sumur mati ini." "Biniku mana?" "Ada di bawah." "Kenapa kamu yang naik?" "Gua gak tahan, bini lu cerewet banget." Udah coba itu jin aja gak kuat, apalagi suami ibu. Sekarang zaman lagi susah nyari duit. Suami udah mati-matian nyari usaha, nyari uang. Pergi gelap, pulang gelap. Sampai anaknya kalau ditanya, "Bapak mana?" "Allah gelap." Tuh bapak pulang udah rambut ini aut-autan, pakaian lecek, mata udah tipis banget. "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam." Yang ditanyain bukan udah makan belum, dapat bang duit, kagak. Lu goblok amat dong jadi laki. Payah banget lu, hancur lu bang dari laki. Dari pagi sampai pagi lagi lu kalah sama monyet 15 menit 200.000 bang. Lah suami diomelin terus, stres, pusing, stroke, mati. Lah iya. Angkanya Assalamualaikum. Assalamualaikum. Bu, masih hidup? Alhamdulillah. Mau nggak saya kasih rahasia supaya bini nggak cerewet? Mau nggak? Mau nggak Bu? Tapi buat ibu-ibu yang hadir aja, yang nggak hadir jangan dikasih tahu rahasianya Bu. Ya, supaya perempuan, supaya bini nggak cerewet. Ibu-ibu kalau dikasih uang belanja sama suaminya sebulan 200 juta, udah diem aja Bu, diem. Masuk kamar main WA aja udah. Ini nggak ada yang amin sih. Emang ibu dikasih uang belanja sama suami berapa? 25.000. Ya Allah Pak, pedih amat jadi suami ya. 25.000 zaman sekarang buat apa Pak? Nih kosmetiknya aja nggak dapet, bener nggak Bu? Cakep-cakep begini Pak, kosmetiknya mahal, banyak banget kosmetiknya. Ada yang merek nyebelin, Cepluk, Pipa, Paralon, Wardah, Sawodah, Memunah, wah banyak banget. Lah, istri pengen cakep 25.000. Bu, kenapa? Lu ke salon sono gih, nih uang 25.000, gua pengen banget niat lu kayak Syahrini. Lebih ini kayak pengen Syahrini 25.000, dapat apa Pak? 25.000 paling dapat bedak pipa nomor 4. Lebih ini pakai bedak pipa nomor 4 dicium ngebul, push.
Besoknya mau dandan kecarian bedaknya. Bedak gua mana? Bedak gua mana? Nggak taunya dipakai main kerambol sama anaknya. Masya Allah, gitu bini siapa? Bini RW bukan itu? Ya Allah. Pak, perempuan mah Pak, Masya Allah, jangankan di pos ronda, jangankan di bawah pohon ceri, lagi ngaji begini Pak, udah waktunya gosip aja perempuan. Biasanya yang senderan di tiang tuh, nyenggol temannya, jam, kenapa? No siapa sih? Yang mana? Tuh yang di depan, yang mana? Yang di bawah kipas. Nggak tahu. Emang kenapa sih? Lu pernah duduk dekat dia nggak? Enggak. Emang kenapa? Bau ketek tahu jangan. Sampai ketek orang Pak diperhatikan. Ya senggol depannya. Oh siapa jam? Yang mana? Yang pakai kacamata. Itu mah simpanan PRW. Kalau sebelahnya siapa jam? Wah siapa? Saya nggak kenal. Emang kenapa? Itu jam cincinnya gelangnya, Masya Allah jam. Bukan emas sepuan itu. Lalu lu tahu kemarin kerja sama gua di pasar nyapu bareng. Lu tahu nggak cincinnya? Kenapa cincinnya? Hadiah dari Ciki itu. Coba cincinnya ketahuan, Masya Allah. Tapi bukan ibu-ibu sini, bukan. Saya lagi ngomongin ibu-ibu kompleks saya. Bukan ibu-ibu sini, ibu-ibu kompleks saya. Tapi pas saya tanya, katanya pindahan dari sini. Masya Allah. Assalamualaikum. Yang kedua, dari ibadah beliau keren Rasul. Siang beliau sering puasa, malam nggak pernah ketinggalan sholat malam. Kita sama Rasul bedanya sedikit Bu. Bedanya sama Rasul kita sedikit. Rasul sedikit bicara, kita sedikit bicara. Rasul sedikit makan, kita sedikit bergaras. Rasul sedikit tidur, kita sedikit molor. Rasul kalau sholat malam kaki sampai bengkak, kita kaki bengkak kagak jadi sholat malam. Masya Allah. Bahkan kata tokoh dari India Mahatma Gandhi pernah berkata, Hajrat Muhammad is the greatest of the Burman. Here no one but Allah. I said yes when I read that him and the escalation company yang disable voluntary. Apa lu apa? Apa enggak? 3 bulan saya ngapalin. Kata Mahatma Gandhi, Muhammad adalah orang yang paling hebat di kolong jagat raya ini. Tapi ini yang perlu diperhatikan. Here no one but Allah. Muhammad tetap taat dan tunduk pada Allah. Alhamdulillah. Kita kadang-kadang baru naik jabatan udah alergi ke masjid. Baru dapat rezeki sedikit lupa sholat jamaah. Na'udzubillah. Contoh Rasul dalam keadaan apapun inan tetap terjaga, ibadah tetap dilakukan. Insya. Jangan sampai Bapak Ibu sekarang banyak orang berlomba-lomba kebaikan, berlomba-lomba bangun masjid yang megah, tapi lupa memakmurkannya Pak. Sehingga sekarang mohon maaf di kota-kota banyak remaja jangankan ngaji, sholat aja nggak bisa Pak. Sholat aja nggak bisa. Mudah-mudahan remaja sini soleh-soleh semuanya. Ada yang jadi ulama besar, ada yang jadi presiden, ada yang jadi gubernur, jadi insinyur, jadi maling. Na'udzubillah. Mudah-mudahan semuanya soleh-soleh semuanya. Amin ya robbal alamin. Ada keluarga Ucok Pak baru masuk Islam. Namanya baru masuk Islam, Ucok dipanggil ibunya, Cok. Kenapa Mak? Ke masjid lah kau Cok. Ngapain Mak? Sholat jamaah Cok kayak orang-orang. Mak kan tahu aku tak pandai sholat Mak. Sudahlah Cok, apa yang imam perbuatlah kau Cok. Jadi Mak kalau begitu, ajak kau punya adik. Ucok punya adik 3, diajak kamu Ucok. Dek, kenapa Bang? Kita ke masjid deh. Ngapain Bang? Sholat jamaah. Abang nggak tahu, kita tak pandai sholat Bang. Sudahlah Dek,
apa yang abang perbuat, perbuatlah kau. Jadi kan kalau begitu berangkat sholat di masjid cuma ada aki-aki doang sendirian. Aki-aki yang tarhim, yang adzan, yang iqomah, yang imam, aki-aki sendiri. Begitu aki-aki mau takbir, Ucok sama adeknya masuk. Ucok diri di belakang aki-aki, adeknya diri di belakang Ucok jejer kayak antri sembako. Aki-aki mau takbir ngeliat ke belakang, oh bodo amat dah yang sholat. Pertama sholat beres pak, aki-aki takbir mereka takbir, aki-aki sujud ruku mereka ruku, aki-aki itidal mereka itidal. Giliran aki-aki sujud di sini tragedinya. Aki-aki sujud nggak sengaja kakinya nendang kepala Ucok. Aduh kata Ucok sholat pakai nendang juga ya. Lah Ucok nendang adanya ke belakang gelepak katanya. Waduh pakai nendang adanya lebih keras lagi gelepak. Yang belakang bingung nggak gua nendang siapa nih. Dia balik badan pantat kakaknya ditendang gelepak, kakaknya nendang lagi gelepak, kakaknya nendang Ucok gelepak, Ucok nendang pantat aki sekeras-kerasnya. Gelepak aduh. Aki-aki lari dikejar, orang gila. Masya Allah. Begitu pulang ditanya ibunya, sudah Cok? Sudah mah. Gampang Cok? Gampang mah, cuma yang aku nggak kuat larinya itu loh mah. Lah sholat pakai lari. Masya Allah. Mudah-mudahan di sini anak-anaknya pintar ngaji semuanya, ilmunya barokah semuanya, keluarga kita sakinah mawaddah warahmah, dan kampung komplek ini senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dihindari dari segala penyakit, dihindari dari segala musibah, dihindari segala malapetaka dan bencana. Mudah-mudahan kita sehat, sejahtera, bahagia dunia dan akhirat. Al-Fatihah. Barangkali itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Tidak ada gading yang tidak retak, tidak ada ombak, tidak ada lautan yang tidak berombak, dan tidak ada tuyul yang tidak botak. Tidak ada manusia yang bebas dari kesalahan siapa. Tapi biar supaya berkah kita pulang, mari kita baca doa semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Istighfar 3 kali. Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim. Angkat tangannya semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Ya Allah ya Rahman, kami yang hadir di sini karena cinta padamu dan Rasulmu ya Allah. Kami datang kepadamu dengan membawa dosa-dosa yang kami pikul di punggung ini ya Rabb. Kami ini banyak dosa ya Rabb. Sementara nikmat-Mu tidak putus-putus ya Rabb. Karunia-Mu terus-menerus Engkau berikan kepada kami, padahal diri pendosa ini ya Rabb. Maka ampuni dosa-dosa kami ya Rabb. Ampuni dosa kami ya Rabb. Ampuni dosa suami istri kami. Ampuni ayah ibu kami ya Rabb. Ampuni kakek nenek kami ya Rabb. Ampuni paman bibi kami ya Rabb. Ampuni kakek adik kami ya Rabb. Ampuni anak-anak kami ya Rabb. Ampuni sahabat-sahabat kami ya Rabb. Ampuni semua orang-orang yang kami cintai ya Rabb, baik yang sudah wafat maupun masih ada ya Rabb. Ya Allah ya Rabbal Alamin, karuniakan kami keberkahan dalam hidup ini ya Rabb, di dunia maupun akhirat. Ya Allah, berikan kami rizki yang melimpah penuh berkah ya Rabb, rizki yang mendapatinya tidak dengan susah payah ya Rabb, rizki yang mendatangkan ketaatan dan kebaikan-kebaikan ya Rabb. Ya Allah ya Rabbana, jauhkanlah kami dari makanan-makanan yang haram ya Rabb, jauhkan anak kami dari obat-obatan yang haram ya Rabb, jauhkan kami dari pekerjaan-pekerjaan yang haram ya Rabb, yang bisa merusak generasi bangsa anak kami ya Rabb. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, karuniakanlah kami keluarga yang sakinah mawaddah warahmah ya Rabb. Jadikan anak kami anak yang soleh dan soleha ya Rabb. Ampuni kami ya Rabb, dosa kami begitu sangat besar ya Rabb. Tetapi ketika kusandingkan dengan ampunanmu, ampunanmu jauh lebih agung, lebih besar lagi ya Rabb. Maka ampuni dosa-dosa kami semuanya ya Rabb. Ampuni kami ya Rabb. Takdirkan kami semua husnul khatimah ya Rabb. Husnul khatimah ya Rabb. Takdirkan kami menjadi ahli surgamu ya Rabb.
pertemukan kami nanti di surgamu ya Rabb. Ya Allah ya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Subhanallah. Baik hadirin yang dirahmati Allah SWT, acara dini acara telah kita laksanakan bersama. Alhamdulillah. Semoga ma'iblah hasanah dari beliau Bapak Kiai Syahrul Ramadan kita bisa mengambil hikmah dan bisa menjalankan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan pengumuman bahwa infak pada malam hari ini alhamdulillahirabbil alamin luar biasa, mendapatkan 4.441. Barakallah, alhamdulillah. Semoga amal infak Bapak Ibu sekalian dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, marilah kita sama-sama tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, sekali lagi kami ucapkan terima kasih yang sebesarnya kepada seluruh lapisan masyarakat yang telah membantu berjalannya acara ini. Dan kami sebagai pengatur acara, apabila dalam kata-kata kami banyak kekurangan, kami mohon maaf yang seluas-luasnya. Kami tutup, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.